warahmatullahi taala wabarakatuh. Merangkai pulau memakmurkan negeri bernama Provinsi Kepri. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Supina, Widyaswara Ahli Madya pada BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Ibu atau Bapak selaku teacher pada workshop PKA-PKP. Baik, saat ini kita berada pada agenda 3, manajemen kinerja, pelatihan kepemimpinan administrator. Pilihan mata pelatihan yaitu manajemen kinerja. Agenda 3 pada PKA dilaksanakan melanjutkan setelah selesai agenda 1 yaitu agenda Pancasila dan nasionalisme serta agenda 2 kepemimpinan kinerja. Mata pelatihan manajemen kinerja, alokasi waktu 18 jam pelajaran atau 810 menit. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Materi pokok dan submateri pokok. Materi pokok pada manajemen kinerja ada 4 materi pokok. Yang pertama, ceramah best practice manajemen kinerja, relevan diterapkan di instansi pemerintah, di mana terdiri dari submateri pokok, konsep kerja dan manajemen kinerja. Kedua, kepemimpinan manajemen kinerja. Ketiga, sejarah perkembangan manajemen kinerja. Materi pokok kedua, kebijakan manajemen kinerja, yang terdiri dari sub pokok materi, perkembangan kebijakan manajemen kinerja. Kedua, keterkaitan antar kebijakan manajemen kinerja. Dan ketiga, perencanaan, pengukuran, dan perjanjian kinerja. Untuk materi pokok yang ketiga, yaitu konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Submateri pokok pertama, pengelolaan data kinerja. Kedua, pengendalian dan evaluasi kinerja. Ketiga, pelaporan kinerja. Materi pokok keempat, praktik baik manajemen kinerja. Submateri pokok pertama, studi kasus praktik baik manajemen kinerja. Kedua, faktor pendukung dan penghambat manajemen kinerja. Ketiga, langkah-langkah membangun kepemimpinan kinerja. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, dilakukan proses belajar mengajar dengan strategi. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan pertama, fasilitator memperkenalkan diri, kemudian meminta peserta untuk mengenalkan diri kepada fasilitator. Selanjutnya, fasilitator menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman untuk peserta melakukan komunikasi kepada fasilitator atau kepada peserta yang lainnya. Ini dengan metode yang digunakan, pertama ceramah, kedua tanya jawab. Alat bantu yang digunakan laptop, LCD, dan bahan ajar. Durasi waktu selama 15 menit. Lanjut, penyajian berikutnya. Fasilitator pertama memimpin games yang berkaitan agar peserta menjadi fokus pada pembelajaran. Selanjutnya, fasilitator menyampaikan prinsip pembelajaran dan menerapkan dalam pembelajaran. Ketiga, fasilitator menggali pemahaman peserta tentang manajemen kinerja dan manajemen kinerja. 4. Fasilitator menyajikan materi manajemen kinerja. Metode yang digunakan yaitu pertama games, kedua brainstorming, ketiga ceramah, keempat diskusi dan tanya jawab. Alat bantu yang digunakan laptop, LCD, whiteboard, spidol, bahan ajar, dan mikrofon. Alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 135 menit. Selanjutnya, penyajian selanjutnya ketiga, fasilitator memutar film pendek untuk menggali pemahaman peserta tentang kinerja dan manajemen kinerja. Kedua,
fasilitator menugaskan peserta untuk memaknai film pendek dan mendiskusikannya bersama kelompok. Ketiga, fasilitator meminta peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergantian. Metode yang digunakan pemutaran film, diskusi kelompok, dan presentasi. Alat bantu yang digunakan laptop, LCD, whiteboard, flip chart, spidol warna, dan video. Durasi waktu 135 menit atau 3 jam pelajaran. Setelah istirahat makan siang, kembali fasilitator melakukan penyajian, menyajikan materi ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah. Kemudian fasilitator menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, fasilitator menugaskan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Metode yang digunakan ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Alat bantu yang digunakan laptop, LCD, whiteboard, flip chart, spidol warna, video, dan bahan ajar. Durasi waktu digunakan 135 menit atau 3 jam pelajaran. Selanjutnya penyajian, fasilitator kembali memimpin games. Kemudian setelah game dilakukan, fasilitator menyajikan materi kebijakan manajemen kinerja. Dilanjutkan dengan fasilitator menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, fasilitator menugaskan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Metode yang digunakan games, diskusi kelompok, dan presentasi. Alat bantu yang digunakan whiteboard, flip chart, spidol warna, kasus, bahan ajar, dan PowerPoint. Alokasi waktu 135 menit atau 3 jam pelajaran. Kemudian penyajian selanjutnya, fasilitator menyajikan konsep dasar teknik manajemen kinerja. Lalu fasilitator memimpin tanya jawab. Setelah dilakukan tanya jawab, fasilitator menugaskan untuk melakukan studi kasus. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan studi kasus. Alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD, dan kasus. Alokasi waktu 135 menit atau 3 jam pelajaran. Setelah istirahat makan siang, sholat, fasilitator menugaskan peserta melakukan pengembangan praktik baik manajemen kinerja. Selanjutnya, fasilitator menugaskan peserta bermain peran untuk praktik baik manajemen kinerja. Metode yang digunakan ceramah, role play. Alat bantu yang digunakan handphone, alat tulis kantor atau ATK, flip chart. Alokasi waktu 90 menit atau 2 jam pelajaran. Akhirnya sampai kita pada penutup. Fasilitator menyimpulkan materi, atau meringkas hasil pembelajaran bersama-sama peserta. Kemudian fasilitator melaksanakan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya fasilitator memberi penguatan pada peserta terkait pemanfaatan materi. Selanjutnya fasilitator menugaskan peserta membuat komitmen pembelajar, dan fasilitator mengucapkan terima kasih kepada peserta serta fasilitator mengucapkan salam. Metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, lembar komitmen. Alokasi waktu 45 menit atau 1 jam pelajaran. Baik, dalam bentuk evaluasi pembelajaran,
dibekali dengan pertanyaan, mengapa kebijakan manajemen kerja menjadi penting di instansi pemerintah? Bagaimana melaksanakan kebijakan manajemen kinerja di instansi pemerintah? Ketiga, bagaimana menerapkan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja di instansi pemerintah? Baik, terima kasih. Demikian paparan strategi mengajar pada mata pelatihan manajemen kinerja pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Akhir kata saya tutup dengan sendirian memanen selasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.